Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam sarapan rohani Jemaat Galang Ninghyang Abian Base. Di hari yang ke-11 di bulan September ini, kita sudah disiapkan dua bacaan firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas perkenan Tuhan Engkau berikan kami hari yang baru. Napas kehidupan yang baru telah Engkau berikan bagi kami ya Bapa. Dan tiba saatnya kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman itu akan mendasari kehidupan kami sepanjang hari ini. Layakkan kami ya Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dua bacaan firman Tuhan yang sudah disediakan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 51 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Saya ulangi sekali lagi. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bacaan yang kedua diambil dari 1 Timotius pertama ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Saya memberikan judul renungan pada pagi hari ini adalah hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Ada teguran yang mendidik yang membuat seorang sadar akan kesalahannya. Namun ada pula teguran yang justru mematahkan semangat. Kalau kita membaca secara lengkap dari bacaan Mazmur 51 ini, bahwa kita juga tahu bahwa si pemazmur Daud adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Tetapi justru dia yang dekat dengan Tuhan, dia yang jatuh di dalam dosa. Namun nasihat dan teguran yang diberikan oleh Nathan, temannya, didengar oleh dia. Sehingga pemazmur Daud kembali datang dan tertunduk kepada Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir, pemulihan terjadi karena dia di dalam Tuhan. Teguran yang bertujuan untuk mendidik dan meluruskan jalan yang bengkok adalah yang sesuai dengan firman Tuhan. Seperti teguran Nathan terhadap Daud, berkenan untuk mengembalikan pemazmur Daud ke dalam jalan yang benar. Daud menerima teguran keras dari Nathan yang akhirnya membuat Daud bertobat dan menulis kitab Mazmur 51 ini sebagai doa pengakuannya kepada Tuhan. Ya Allah, perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Dengan hati yang hancur, Daud datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan atas segala dosa-dosanya. Memohon pengudusan serta perkenan Tuhan. Daud juga senantiasa membuka hati untuk dikoreksi dan diselidiki oleh Tuhan. Hati yang terbuka artinya hati yang siap ditegur dan dikoreksi oleh Roh Kudus. Karena memiliki hati yang tulus dan jujur, mengaku segala dosa dan kelemahan kita di dalam Tuhan di setiap saat kehidupan kita. Itulah awal kita untuk sebagai titik balik, berbalik kepada Tuhan. Daud memperoleh pengampunan dari Tuhan. Pertobatan menghasilkan pemulihan dan urapan yang baru. Setelah jatuh, Daud tidak membiarkan dirinya terpuruk, tetapi ia tetap bangkit sekalipun harus bayar dengan harga yang mahal. Kita pun juga seperti itu. Asal kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan datang kepadanya dengan satu pertobatan. Kita siap ditegur dan siap bertobat dengan sungguh-sungguh
Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita. Bacaan Mazmur 51 ini adalah merupakan cerminan dan refleksi perjalanan pertobatan yang sesungguhnya. Dari pengakuan dosa hingga komitmen hidup yang baru. Perbaharulah batinku dengan roh-Mu yang teguh. Perjalanan pertobatan yang sesungguhnya. Dari pengakuan dosa hingga komitmen hidup yang baru. Pasal ini memberikan panduan kepada kita bagi setiap orang yang mencari jalan kebenaran datang di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari bacaan yang kedua 1 Timotius 1 ayat yang kelima, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius ini dan kepada orang-orang yang ada di jemaat Efesus. Nasihat yang bertujuan oleh dorongan kasih yang timbul dari hati yang suci dan dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Dengan memperhatikan dan melakukan nasihat tersebut, jemaat Efesus terhindar dari kesesatan dan berperilaku yang baik seturut dengan keselamatan yang diberikan oleh Allah. Itulah nasihat yang sebenarnya, nasihat yang keluar dari hati nurani yang suci, menuntun kepada kebenaran, kebaikan, kedamaian, karena diberikan oleh hati yang penuh kasih dan hati yang tulus kepada saudaranya. Nasihat banyak terdapat dalam Alkitab oleh firman Tuhan, diberikan Allah kepada kita karena Dia sungguh mengasihi kita. Diberikan Allah sebagai petunjuk agar kita tetap berada di dalam kasih-Nya dan menikmati kebaikan Tuhan. Sehingga kita tidak tersesat di jalan yang ditawarkan oleh dunia ini. Melainkan kita sebagai orang yang beriman, baiklah kita menerima semuanya dengan hati yang terbuka. Karena dengannya kita tetap dalam keselamatan yang diberikan Allah oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan ini akan mendasari kehidupan kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Biarlah apa yang kami baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini Tuhan akan tertanam di dalam kehidupan kami dan mendasari kehidupan kami dalam kehidupan kami ke depan. Bapa yang di surga, ajarkan kami untuk selalu berada di dalam kebenaran. Biarlah kami boleh menyandarkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau berkati Bapa, apapun yang kami lakukan, karya kami sepanjang hari ini, kami serahkan kepadamu. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati karya kita. Tuhan memberkati.